Saudara, gimana rasanya? Ternyata Pertamax yang kita isi selama ini itu tak lebih dari Pertalite yang tak antri. Ya, karuan saja negara rugi besar. Ya, menurut keterangan penyidik, mega korupsi ini telah merugikan negara sangat besar. 1 tahun itu kurang lebih sekitar 190 triliun. Ya, padahal kejahatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2018 sampai tahun 2023. Jadi total kerugian negara itu hampir 1 kuadriliun atau 1.000 triliun. Nah, saudara, jika benar hitungannya seperti itu, maka ini mega korupsi Pertamina ini tak pelak menjadi atau berada di posisi puncak dari liga korupsi di Indonesia, mengalahkan korupsi-korupsi sebelum. Nah, saudara, ini tentu semakin mengindikasikan apa yang sedang ramai di tengah publik saat ini, Indonesia gelap. Karena beragam pemicu kemarahan demi kemarahan akibat dari kebijakan yang menyengsarakan rakyat terus kita dapati. Lihatlah, deretan korupsi terus juga terjadi mulai dari BLWI, Jiwasraya, Timah, dan sekarang Pertamina. Juga publik melihat bagaimana bobroknya lembaga-lembaga seperti pajak, bea cukai, hingga soal LPG, pengelolaan dana haji. Itu semua mengindikasikan keuangan negeri ini banyak sekali masalah. Nah, tapi saudara, persoalan yang mendasar di negeri ini bukanlah itu semua. Mengapa? Karena itu semua tadi sebenarnya hanyalah akibat dari persoalan yang lebih besar dan lebih substansial. Apa itu? Bahwa negara ini memang sudah lama terjerembab ke dalam tatanan yang sekularistik, liberalistik, dan kapitalistik. Oleh karena itu, agar memberikan perubahan yang signifikan, kita sangat perlu melakukan diagnosis apa akar masalah yang sesungguhnya terhadap berbagai persoalan yang ada, serta terhindarkan kita dari terjebak pada persoalan teknis dan politis semata. Intinya kita harus sampai pada diagnosis filosofis fundamental yang menyangkut paradigma bahkan ideologi. Nah, saudara, perlu dipahami bahwa secara politik negeri ini sudah berulang kali berganti nakoda, ya, mulai dari rezim Orde Lama kepada Orde Baru, lalu dari Orde Baru kepada Orde Reformasi, dan di dalam era reformasi pun juga sudah berulang berganti penguasa. Tapi lihatlah, itu semua ternyata hanya perubahan pada level politis saja. Tidak pernah beranjak dari platform sekularistik, politik transaksional, kebijakan yang kapitalistik, ekonomi neoliberalistik. Nah, karena itulah maka jelas sekali teramat perlu untuk kita melakukan perubahan yang sesungguhnya. Karena disitulah pentingnya perubahan platform dari yang sekularistik menjadi yang tidak sekularistik. Dan inilah yang selama ini banyak diperjuangkan oleh umat Islam, namun faktanya tidak pernah diberi kesempatan. Padahal kita sangat memerlukannya. Apa itu? Yaitu tuntutan penerapan syariah secara kafah. Nah, saudara, coba dipikirkan betul soal ini, ya.